Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fidiadam dengan NIM 24040301111. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi, teori produksi, dan pasar monopoli. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan definisi dari ekonomi mikro itu sendiri. Nah, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen, serta bagaimana mereka berinteraksi di pasar untuk menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi. Di mana pada materi ini kita akan membahas konsep keterbatasan, konsep keinginan dan kebutuhan, konsep biaya peluang, dan konsep efisiensi. Yang pertama, konsep keterbatasan. Sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal inilah yang membuat kita harus memilih dan memprioritaskan penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu konsep kebutuhan dan keinginan, yang dimana kebutuhan adalah hal penting untuk hidup, seperti makanan dan tempat tinggal. Sementara keinginan adalah tambahan untuk kenyamanan, seperti HP baru atau liburan. Karena keterbatasan kebutuhan ini, maka kebutuhan didahulukan dulu dibanding dengan keinginan kita. Kemudian konsep biaya peluang, di mana setiap pilihan pasti punya konsekuensi. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat memilih sesuatu. Kemudian konsep efisiensi. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya sebaik mungkin agar hasil maksimal dan pemborosan minimal. Karena sumber daya terbatas, kita harus memilih mengorbankan pihak lain dan memastikan penggunaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian materi kedua, yaitu teori produksi. Pada materi ini saya akan membahas mengenai pengertian produksi, fungsi produksi, kurva, serta biaya produksi. Yang dimana produksi adalah kegiatan atau proses menciptakan, menambah, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara fungsi dari produksi ini sendiri yaitu menjelaskan hubungan seperti input, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal, dengan output, barang atau jasa yang dihasilkan. Tujuan dari fungsi produksi ini adalah menunjukkan seberapa efisiensi input digunakan untuk menghasilkan suatu output. Kemudian kurva produksi. Kurva produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input tertentu dengan output yang dihasilkan. Biasanya menunjukkan hukum hasil yang menurunkan, yaitu semakin banyak input ditambahkan, tambahan output akan semakin kecil. Dan kemudian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, dalam biaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yaitu tidak berubah meskipun output berubah. Contohnya sewa gedung. Kemudian biaya variabel atau variable cost, yaitu berubah sesuai jumlah produksi. Contohnya bahan baku. Kemudian biaya total, yang dimana biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu pasar monopoli. Pada materi ini saya akan membahas mengenai definisi pasar monopoli, karakteristik pasar monopoli, serta keseimbangan pasar monopoli. Nah, pengertian dari pasar monopoli
Pasar monopoli merupakan bagian dari pasar persaingan tidak sempurna. Dikarenakan pasar monopoli ini merupakan salah satu interaksi antara permintaan dan penawaran yang hanya mempunyai satu produsen saja. Kemudian karakteristik pasar monopoli. Hanya terdapat satu penjual, pada hal ini harga tentu akan dibentuk langsung oleh produsennya tanpa adanya pengaruh dari para pembeli. Kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan pasar monopoli. Keseimbangan pasar monopoli terjadi ketika produsen tunggal memaksimalkan keuntungan mereka dengan menentukan harga dan jumlah barang yang akan diproduksi. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.